Pertanyaan pertama, apa yang sebenarnya terjadi pada roh manusia setelah kematian? Oke. Apakah roh menunggu di alam barzah? Barzah. Hujan kali basah. hingga kiamat? Dan apakah roh tersebut dapat mengetahui atau menyaksikan kehidupan manusia yang masih hidup di dunia? Ya enak dong yang mati duluan ya nggak ngerasain dajjal. Yes. Tapi ngerasain Ya, siksa anyway, kubur. Tapi bagus sih. Lo katanya roh basah gak ngapa-ngapain. Roh basah. Roh basah tuh apa sih roh basah? Alam barzah. Alam barzah. Alam barzah. Enggak, ini sebenarnya ini pembahasan kita di season 1 Iya, sebenarnya tahun udah pernah kita lalu. bahas. Terus bisa dia masih tetap nggak bisa baca barzah padahal udah sering banget kita sebut Iya. ini. Iya. Jadi Di riset dia. Tapi kata-kata lu tadi bagus banget loh. Makasih. Banyak orang, jadi Rasul pernah bilang gini, kalau di antara kalian akan masih hidup sepeninggalku, maka kalian akan menyaksikan sebuah fitnah yang sangat banyak. Gitu. Iya. Makanya sejak saat itu para sahabat tuh dalam tanda kutip ya, kalau kita masih bisa wafat pas ada Rasul, dan kita wafat pas ada Rasul aja lah. Kenapa? Karena aman nih. Ada orang yang bisa ditanya, kita Iya. tahu ini benar atau enggak dan Iya. segala macam. Jadi itu benar tuh. Jadi salah satu cobaan paling berat ketika hidup di akhir zaman adalah ketika kita bisa jadi ketemu dengan fitnah yang paling besar. Tapi Rasul ngasih hiburan kepada orang-orang yang hidup di akhir zaman. Rasul bilang begini. Oh hiburan. Kan tadi kan kalau tadi keuntungan orang yang hidup di zaman Rasul kan mungkin mereka dapat panduan kan ya. Tapi kalau ada orang-orang yang hidup di hari akhir, mereka terus kemudian dikasih hiburan gini. Kata Rasul, akan datang satu masa di mana kalian akan memegang Islam seperti memegang bara api. Panas banget. Panas. Dan kita mau lepas Islam ini karena saking kayak nggak cocok dengan kehidupan itu. Iya. Maksudnya. Nah, kata Rasulullah, dan pada saat itu pahala salah seseorang di antara kalian 50 kali lipat daripada orang yang biasa. Terus ditanya lagi sama para sahabat, ya Rasulullah 50 kali lipat apa nih, di antara mereka atau di antara kami? Maksudnya 50 kali lipat kami atau mereka? Rasul bilang 50 kali lipat kalian. Jadi 50 lipat para sahabat. Jadi kita bisa, artinya kebaikan kecil aja di zaman kayak kita ini, di ujung zaman ini, itu bakal bernilai besar banget. Kalau andai kita bisa untuk melakukan kebaikan itu. Bayangin Fair, kan? pahala lu kena inflasi. Tapi pertanyaannya kayak bukan itu deh. Memang kan Nggak. pertanyaan lu Tapi bukan itu enggak, juga. pertanyaan di kartu bukan itu. Tapi itu pertanyaan lu tadi setelah Iya. lu baca kartu. Yang tadi lu Iya, bilang apa? yang terakhir itu loh. Nggak adil dong, lu bilang gitu. Oh, Ini kan iya. pertanyaan. Lah, dia yang nanya, dia yang lupa. Ya selanjutnya jangan Feren yang bacain lah. Ini netizen pengen bertanya loh. Enggak, Udah, kira sini, Ustadz pertanyaan. bikin- Ya itu Enggak. Jadi Ustadz tuh jawabannya- jawab. Ya intinya pertanyaan lu jawabannya tadi. iya, jawabannya iya. Nih. Nggak adil dong. Apa yang disebut Adil lah. tuh? Adil. Adil, karena pahala kita di hari akhir itu akan berkali lipat pahala mereka. Heeh. Oh, jadi yang mati duluan bisa dapat pahala lebih banyak. Gue gampar ya. Bukan. Jadi yang di akhir zaman yang makin dekat kita ke Dajjal gini deh. Jadi Analoginya ini gini. kita mati nih. Iya. Udah di alam barzah kan. Ya barzah. Iya. Nah, kita nggak bisa ketemu Dajjal kan, karena kita Iya. kan berupa roh kan. Betul. Iya. Bener. Nah, untung dong dia. Benar, kan aku udah jawab tadi. Iya udah. Bener, udah. untung. Tapi di sana udah nggak Nggak bisa adil. pahala sama dosa lagi ya. Nggak Udah nggak bisa. Nggak Oke. bisa. Kecuali yang kemarin yang 3 gue Kecuali yang terangin. 3. Ya kecuali Yang tiga itu. semalam Bikin gua YouTube terangin. channel. Iya. Berarti memang Iya. betul kadang-kadang ada sahabat yang mikir gitu, lebih baik kita meninggal Iya, dalam bener. keadaan beriman sekarang daripada kita nanti ketemu Iya. fitnah yang belum tentu mampu Iya. kita tanggung. Tapi kalaupun lu menjadi umat yang jaraknya dekat dengan Ajal, Iya. itu Rasulullah Dajjal. memberi hiburan Iya. dengan cara pahala lu berkali-kali lipat, 50 kali Daripada lipat orang- daripada orang yang sudah meninggal duluan. Oh, soalnya dia berhasil ngelawan Dajjal. Karena lebih Ya, berat. ya, oke. Bener, iya. Dah, Oke, titik. udah tuh, Oke, udah oke. tutup. Nah, buka pertanyaan. Oke. Belum, ini belum dijawab tapi. Oke. Belum kejawab. Nih, apa yang ini emang bukan pertanyaan ini, dia itu pertanyaan dia sendiri tadi. Iya. Itu coba. Setahu gue udah dijawab Apa deh. yang sebenarnya terjadi pada roh manusia setelah kematian? Itu Ke alam barzah. kalam barzah di apa ya kayak Itu- jiar neraka gue Iya. bilangnya. Masa menunggunya kan. Masa menunggu. Ya orang sih bilangnya siksa kubur Iya, biasanya. tapi ada juga yang nggak disiksa. Iya, tapi ada juga Ada nggak juga yang disiksa. disiksa. Makanya dibilangnya jiar akhirat. Iya, jiar surga Oh, atau jiar kalau yang neraka. masuk surga nggak disiksa, kalau yang masuk neraka disiksa. Betul. Iya. Disiksa dan beda. Alam kuburnya terang. Kalau yang mereka akan masuk surga, terus nunggunya juga tidak terasa lama. Iya. Kalau yang disiksa itu, wah itu kayaknya lama banget. Janganlah, jangan. Jangan. Oke. Astagfirullah. Semoga tidak ada dari kita yang seperti itu. Amin. Men. Amin. Terus apakah roh menunggu di alam barzah hingga kiamat? Iya. Benar, itu ya.
Dan apakah roh tersebut dapat mengetahui atau menyaksikan kehidupan manusia yang masih hidup di dunia? Setauku enggak. Jadi mereka udah terputus sama kehidupan. Terputus. Setauku enggak, kecuali Rasulullah. Kecuali Rasulullah itu akan tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Rasulullah kan udah wafat. Betul. Iya. Ini kan Tapi pertanyaannya beliau masih akan bisa nonton dikasih- kita Oh nggak? iya, Rasulullah masih di alam barza ya? Masih. Dan dia akan dikasih informasi. Maka Rasul bilang nanti ketika aku sudah nggak ada, nanti diantara kalian kalau ada yang baik-baik akan disampaikan kepadaku. Kalau kalian baik, aku senang. Tapi ketika ada yang jahat-jahat, dia bilang aku akan mendoakan semoga mereka berubah jadi orang baik. Oh jadi di alam barza itu orang-orang yang baik juga bisa ketemu sama Rasulullah di sana? Oh enggak? Alam barzanya beda? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri kita Alam barza tuh kayak ruangan gitu? Alam namanya alam itu kayak Alam. multiverse. Jadi Universe. Jadi kalau misalnya aku mati, kalian mati nih, aku nggak bakal ketemu kalian juga. Enggak. Sendiri-sendiri. Udah di alamnya sendiri. Semua sendiri-sendiri. paling lu temenin sama malaikat. Iya. Oh jadi, Tergantung tapi nyiksa. Betul. oh jadi ya juga nggak bisa tahu keadaan di dunia juga. Iya, nggak bisa. Udah teman nunggu doang. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Jangan dia lama banget. Iya lama banget. Dia pertanyaannya apa? Dia nanya apa? Kalau kita sudah pernah sholat taubat, apakah dosa kita tetap akan ditimbang di yaumul hisab nanti? Yaumul hisab tuh apa? Hari penghitungan. Oh perhitungan. Nah, itu. Oh oke. Itu dia di pas kita di alam barzah. Setelah ya. yaumul hisab tuh berarti Yaumul hisab ketika yaumul kiamah. iya kan sebelum kita nyebrang Siratal Mustaqim Iya, kan akan itu. dihisab. Oh, oke. Itu. Oke, kalau sederhananya sih gini, setiap orang yang bertaubat dosanya udah nggak dihitung lagi. Oke. Atau orang yang sudah dihukum atas itu dosanya nggak dihitung lagi. Oke, gue masih belum ngerti konsep sholat taubat. Jadi satu sholat yang mengcover semua dosa. Gitu. Bisa. Iya. Jadi dia bertaubat biasanya sih nggak sih. Biasanya sih ada satu peristiwa yang buat dia benar-benar merasa. Biasa dia guilty. ngerasa ini dosa besar gue bisa. Iya. Ya Allah, saya bertobat, saya selama ini suka zina misalnya. Biasa sih sholat tobat tuh selalu detail karena kan orang kan punya gue paling berdosa di ini nih karena gue lakukan terus menerus entah misalnya miras Baru bantau apa. orang tua. Iya biasa gitu nggak pernah. Jarang sholat tobat tuh semua yang saya lakukan berdosa itu jarang. Biasa lebih spesifik mereka. Kayak pas dia di titik penyesalan paling berat di Iya. hidup dia. Itu Dan dia baru, perlu simbolisme untuk itu. Iya. oh itu baru sholat taubatnya. Iya, soal sama taubat sah. Ibaratnya kayak gitu. Karena kalau enggak sebenarnya Allah tuh ngampuni dosa kita setiap saat. Heeh. Kalau kita minta. Jadi ketika habis sholat kita bilang ya Allah astagfirullah misalnya kita ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni aku itu hilang. Orang di antara umroh ke umroh, di antara umroh ke umroh dosanya diampuni oleh Allah kalau umrohnya serius. Jadi contohnya lu umroh bulan Januari 2026, umroh lagi bulan Januari 2027, setahun tuh hilang tuh dosa-dosa lu asal lu ikhlas. Bukan hanya itu, puasa. Puasa itu ketika bulan Ramadan lu berpuasa lengkap, setahun yang lalu dihapusin sama Allah. Berarti kalau di Islam orang yang udah diampuni dosanya dia nggak dihitung lagi. Nggak dihitung lagi. Oh. Atau orang yang udah dihukum ya. Ada orang maling dipotong tangan misalnya. Malingnya udah banyak dipotong tangannya. Itu menjadi pengganti daripada dosa dia. Ada konsep sebaliknya nggak? Pahala udah dikumpulin terus dia nggak dihitung pahalanya itu kalau misalnya dia zolim atau apa gitu. Ada. Ada juga ya? Ada. 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 Pertama dia yang berbuat kebaikan tapi pengen dilihat orang. Oh. Itu angus pahalanya. Yang kedua buat kebaikan lalu pengen didengar orang. Itu juga mengurangi pahala dia. Oh, oke. Jadi batal pahalanya. Ya, ada jawabannya udah dapat. Betul. Ya, jadi kalau dosanya diampunkan dia nggak ditimbang lagi nanti. Enggak, Anggap udah nggak makanya ada, banyak-banyak istighfar. Dan sebenarnya ketika Allah suka sama seorang hamba yang beriman, dia akan mengampuni dosa. Kalau dia suka pada hambanya yang belum beriman, maka dia akan mempermudah jalannya orang ini menuju hidayah. Sebenarnya kita sangat dimudahkan untuk bertobat sih ya. Benar, betul. Ya oke. Walaupun di dunia banyak ujiannya sangat memudahkan kita untuk berdosa. Iya. Jadi Allah itu adil. Iya. Fair lah itu. Oke. Aku ya berarti ya. Aku dulu. Terakhir baru Ustaz Felix. Kok kamu mendului Ustaz Felix? Karena jauh. Enggak, menurutku tadi biar bagus dilempar sini biar kayak ini. Lempar. Gue dulu. Ya. Orang yang memutuskan untuk pergi dari dunia sebelum waktu yang ditetapkan Allah dengan tangannya sendiri, karena dia sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupannya yang berat dan penuh penderitaan. Apakah di akhirat nanti juga tetap akan dihukum Allah? Kan Allah tahu kalau hambanya yang bunuh diri tadi sudah sangat kesakitan dan menderita selama di dunia ini. Tapi apakah saat sudah di akhirat nanti tetap dapat hukuman karena mengakhiri hidupnya sendiri? Oke. Apakah jiwa itu tidak mendapat belas kasih dari Allah?
Ya, jadi gini Semua ya. itu sedih banget sih. Aku jawab 2 ya. Gue kayaknya tahu backgroundnya. Pasti dia pas Iya. nanya pertanyaan dia- ini. Aku dia sempat udah- mikirin hal yang sama sih. Apa? Suicidal lu. Enggak, maksudnya pertanyaan itu. Kaget gue. Gini ya, aku coba jelasin 2 ya. Pertama gini, di dalam Islam aku harus kasih tau dulu hukum bunuh diri itu haram. Ya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena gini, Allah bilang gini, Allah itu maha memberikan solusi, Allah itu maha menyayangi orang, Allah itu maha mengampuni orang dan maha segala-galanya. Lu coba bayangin ya, contoh gini ya, andaikan lu misalnya nggak ada uang, ya, terus kemudian lu nggak makan, sampai lu masuk rumah sakit, padahal lu punya koi yang bisa minjemin lu duit, lu nggak mau minjem ke dia kepikiran nggak? Enggak. Coba tanya dia. Kamu minjemin aku duit? Nggak, lu nggak minjem Oh. sampai masuk rumah sakit. Padahal lu temenan baik. Oh. Dia maksudnya- kepikiran nggak? iya, Kenapa iya, Feren kepikiran. nggak minjem aku? Iya. Oh, oke. Kenapa sih Feren nggak minjem aku? Apa aku tuh kayak nggak penting? Apa dia merasa aku tuh bukan siapa-siapa ya? Padahal aku kan orang kaya. Ya 1 juta bagi aku mah nggak ada apa-apanya. Kenapa Feren nggak ngomong? Kenapa sampai dia masuk rumah sakit? Kebayang nggak? Allah misalnya ketika ada orang bunuh diri. Kenapa kamu nggak minta ke aku? Gitu maksudnya. Kenapa nggak doa? Betul, kenapa kamu nggak doa gitu maksudnya? Artinya kok kamu berputus asa dari rahmat aku, padahal rahmat aku tuh tidak terbatas gitu maksudnya. Makanya kan Allah bilang wala tayasu min rauhillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Karena begitu orang berputus asa daripada rahmat Allah, dia kepikiran pasti bunuh diri. Paham ya? Itu yang pertama. Jadi itu haram hukumnya. Yang kedua, aku pengen jelasin lagi. Kenapa aku stres karena gini ya. Ini ada cerita nyata. Ada perempuan diperkosa terus di penjara. Di penjara Israel. Diperkosa setiap waktu dan bukan hanya diperkosa. Lu bisa bayangin di sana itu kejadian kemarin setelah diteliti ada buktinya, ada bapak disuruh merkosa anaknya sendiri. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang nggak sih? Lah aku sama anak perempuanku aja ya maksudnya itu the least that I can think of. Kalau aku mau berzina ngapain sama anak sendiri? Paham gak sih maksudnya? Ibaratnya kita rela bunuh orang demi ngelindungin dia gitu maksudnya. Tapi ketika itu terjadi disuruh, karena kalau nggak berzina dia akan dibunuh. Paham gak sih maksudnya? Jadi ini pilihan yang sulit banget tuh bagi orang-orang. Nah coba bayangin dia diperkosa sama keluarganya disuruh incest dan segala macam, diperkosa terus menerus setiap hari sampai akhirnya dia benturin kepala dia di tembok terus meninggal. Bagiku itu bukan bunuh diri sih. Aduh, serem. Nah jadi ada dalam kasus-kasus kayak gini aku justru merasa aku yang salah. Kenapa? Karena aku membiarkan itu terjadi. Paham gak sih maksudnya? Jadi kayak aku harus kita bisa lebih kuat gak sih gitu maksudnya. Karena dalam kondisi begini aku pikir gini. Aku pikir insya Allah ya Allah juga nggak akan minta pertanggungjawaban dia sih. Karena itu benar-benar udah menurut kayak udah gila gitu maksudnya. Maksudnya udah kayak dalam satu kasus di mana seorang Ammar bin Yasir lihat bapak ibunya mati, satunya ditusuk dari kemaluan tusuk tombak dari kemaluan ke lehernya, satunya lagi disalib di pohon kurma. Kemudian ketika dia ngeliat itu dia dibilang kan, ayo mau nggak kamu keluar daripada agama Islam? Dia bilang, iya aku keluar dari agama Islam. Aku nggak ngakui Allah lagi sebagai Tuhan. Itu tidak dianggap oleh Rasulullah sebagai pernyataan yang murtad. Tapi dianggap sebagai dia sudah hilang akal di titik itu. Dia benar-benar ya gimana menyaksikan kayak gitu. Lah kalau jadi perempuan itu apakah aku bisa lebih baik daripada dia? Nah aku yakin di titik itu bukan bunuh diri. Tapi kalau bunuh diri dalam Islam haram. Bahkan dalam kasus misalnya contoh ya, dia bisa melakukan bom bunuh diri. Itu hukumnya haram kalau bom bunuh diri. Kalau syahid beda lagi ceritanya. Tapi kalau bom bunuh diri itu nggak boleh. Karena kamu matiin dirimu sendiri gitu maksudnya. Sedangkan tidak ada sesuatu yang memaksa. Pokoknya di situasi kalau kita masih punya akal sehat, masih bisa berpikir dan memilih untuk mengakhiri hidup sendiri, itu yang haram. Iya. Nah ada satu lagi yang di tengah-tengah, eutanasia. Eutanasia contoh kayak gini. Suntik mati. Contoh ya. Ada orang tua yang sakit. Sebenarnya secara kehidupan dia udah mati. Dia cuma hidup karena support alat. Tuh, anaknya terus kemudian ditanya sama dokternya, ini harus dibayar lagi nih. Terus anaknya bilang begini, ya udahlah dok, kami nggak punya uang lagi nih, udahlah biarin aja. Nah itu apakah dikatakan bahwasanya anak itu yang bunuh bapak ibunya? Atau minta ibunya bilang, udahlah aku, ibunya yang sakit bilang, udahlah aku nggak usah dilanjutin lagi, aku biarin mati aja. Apakah itu bunuh diri? Tergantung. Itu nanti dari kajian-kajian ada tuh. Tapi kalau kayak gitu lebih ke arah apa ya, Gus? Etika. Tapi jujur statementnya Ustadz barusan tuh lumayan berbahaya tau. Iya. Karena orang-orang yang salah ngerti, mereka bakal misinterpretasi bahwa depresinya mereka,
gila sesaat udah mereka. Selevel Iya. kehilangan akal sehat. Iya. Mereka itu sebenarnya Makanya aku bilang dalam kasus dalam kasus orang yang dipenjara diperkosa berkali-kali tadi. Tapi kalau depresi, sebenarnya balik lagi ke kata lu tadi. Dia harus punya dokter dan harus konsultasi ke dokter sehingga dia ngerti seperti apa. Karena depresi itu jadi gini. Menurutku ya, hilang akal tuh bukan self claim, bukan self diagnose. Itu benar-benar didiagnos oleh orang gitu maksudnya. Sampai dalam kasus itu. Nah, makanya aku bilang di awal bunuh diri itu haram. Artinya gini sebenarnya. Kalau ada seseorang yang terus kemudian dia mendapatkan bertubi-tubi masalah dan segala macam, dia harus tahu. Aku baru dapat tadi pagi dari guruku, dia bilang gini, orang berpikir salah infonya adalah ketika dia mati dia bisa istirahat. Sedangkan Rasul bilang tidak ada istirahat bahkan dalam kematian. Berarti ketika dia mati itu dia nggak istirahat sebenarnya. Dia lagi lanjutin hidup, cuma masalahnya hidupnya nggak bisa mati. Hidup kayak orang normal lagi. Hidup bukan hidup di alam barzah. Loh, di alam barzah kan kosong alamnya. Enggak, itu kan? hidup. Kita hidup, kita ngerasain sakit, kan kita disiksa. Kalau kita itu kita maksudnya kalau misalnya tenang. masuk itu. Betul. Malah kalau di alam barzah kita ngerasain sakitnya segala macam, tapi kita nggak bisa mati. Karena kan matinya kan udah. Ingat katanya Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang mengikuti dia akan hidup kekal. Itu maksudnya. Itu. Oke. Pertanyaan terakhir, mau dilempar apa dioper? Lempar aja biar kayak ini. Set kayak meja judi nih. Ini aja. Pertanyaan terakhir loh itu. Iya. Oke. Oh, gua udah kayak judi begini, salah ya. Emang kelihatan. Iya. Apa benar ada hadis atau apapun namanya yang mengatakan bahwa orang gila itu pasti masuk surga, terus di surga jadi normal, terus agamanya masuk mana? Pasti lo yang milih itu. Pasti Feren yang milih. Itu kayak Feren yang nanya itu. Itu jelas lu yang nanya kan? Enggak. Itu lu ya? Oke. Lu itu. Gini. Lo ingat gak masukin ini? Ingat. Jadi sebenarnya gini, di dalam Islam ada sesuatu yang menjadi syarat orang itu dihisap atau tidak, atau akan diperiksa atau tidak, atau bisa dikatakan berpotensi di surga atau neraka atau tidak, yaitu punya akal. Karena dengan akal dia bisa memilih. Kalau dia punya pilihan, maka ada hisap, ada evaluasi. Evaluasi itu datang karena ada choice. Konsekuensi choice akan ada pertanggungjawaban. Benar kan ya? Itu di dunia dan di akhirat kayak begitu. Berarti kalau dia udah gila, dia tidak akan diminta pertanggungjawaban. Atau dia masuk surga. Dia auto masuk surga. Auto masuk surga. Apalagi kalau mohon maaf ya, anak-anak zaman sekarang ada yang lahir dengan keterbatasan. Ada anak-anak dengan keperluan khusus. Itu adalah tiket surga langsung bagi bapak ibunya. Tapi kalau misalnya justru bapak ibunya. Bapak ibunya. Tiket Anaknya surga, anaknya juga sama. Nanti anaknya akan nemenin dia di surga. Tapi kalau anaknya jahat? Nah, anaknya nggak mungkin jahat. Karena orang nggak punya akal itu nggak bisa jahat. Gimana mau jahat? Kok nggak punya akal? Iya, kalau ini kan orang gila. Orang gila itu artinya nggak punya akal. Iya, nggak punya akal. Nggak punya akal. Aku kira yang definisi gila itu adalah tidak punya akal. Artinya dia nggak punya dosa. Iya. Artinya dia akan jadi tiket bapak ibunya ke surga nanti. Walaupun asal bapak ibunya ngurus. Nah. Itu keywordnya dia ini nih, gue tahu banget nih dia. Betul. Kalau bapak ibunya jahat gimana? Iya, gue udah tahu asal bapak ibunya ngurus. Masuk. Ini jadi kan dia dikasih tiket nih. Nah, kalau tiket ini dipelihara ke surga, tapi bisa aja mereka tiketnya dibuang, bisa aja. Iya. Dibuang. Cuma pasti ini udah dapat tiket spesial nih. Oke. Nah, dibuang itu maksudnya kalau misalnya mereka nggak mau ngurus anaknya. Betul. Atau mereka nggak sabar. Iya. Tapi kalau dalam konteks hidup adalah ujian akhirat, apa purpose-nya orang tanpa akal dilahirkan? Nah, orang tanpa akal dilahirkan adalah ujian buat orang yang punya anak Akal. itu. Punya akal. Atau anak itu. Berarti secara pemahaman bodohnya ya, berarti manusia itu sebagai alat doang, sebagai ujian dong. Sebagai ujian. Sebenarnya kita semua adalah ujian sebenarnya. Untuk satu sama lain. Anak yang orang gila itu dia tiba-tiba di surga jadi punya akal. Betul. Technically ya dong, karena kan sebenarnya gila atau tidak punya akal itu kan masalah biologis ketutup, kan. Iya. Terus di surga dia akal, terus dia nggak bingung ini di mana. Bagus banget. Aku baru mau cerita. Bagus banget. Jadi gini, ada orang bertanya pada Rasulullah kalau nggak salah ya tentang anak-anak yang meninggal ketika masih kecil. Maka Rasul katakan mereka akan datang nanti di yaumil kiamat. Dalam keadaan dia bukan di yaumil kiamat, di surga akan menyambut orang tuanya dalam keadaan orang tuh bingung, ini siapa nih orang ini. Akhirnya terus kemudian ini aku anakmu.
Maksudnya yang sudah, karena di surga nanti gak ada anak kecil. Yang ada umur 30 sampai 35 tahun. Artinya dia nyambut meskipun orang tua gak tahu bahwa itu adalah anaknya. Nah jadi anak yang meninggal tuh sudah diserupakan dalam 30 sampai 35 tahun. Oh tiba-tiba jadi tua. Bukan tua, Bukan tiba-tiba jadi tua, enggak. Pemuda. Usia prime. Lu usia berapa? Prime. Kenapa gak umur 19 tahun? Lah 19 tahun tuh belum ranum. Enggak, tapi di sana itu kan dari orang yang gak ada akal. Terus masuk surga jadi ada akal. Terus akalnya tuh kayak tiba-tiba sama Tuhan dikasih Bukan sama Tuhan pelajaran. dikasih. Bagus gini. Tahu nggak bahasa Arabnya gila apa? Nggak tahu. Majnun. Majnun artinya tertutup. Oke. Artinya dia punya akal, cuma ketutup akalnya. Nah artinya ketika dia masuk surga, ya dia akan berakal lagi. Dibuka Bukannya lagi. penjelasan lebih simpelnya tidak punya akal karena faktor biologis. Sedangkan kalau udah ke surga kan kita nggak terkekang sama hukum-hukum biologis. Bisa. Misalnya Bisa. otaknya setengah cacat, misalnya setengahnya nggak ada. Gitu. Nah, Betul. itu gila gitu kan. Iya. Tapi kan kalau ke surga Sudah udah Udah sempurna tangan, sebagai iya. manusia bentuk. Terus dia sadar nggak dia siapa? Dia tentu sadar, dong. Sadar kan makanya nyambut orang tuanya tadi. Oh dia bisa. Iya. Tapi Dan kenapa aku bilang tadi ranum tadi, tau nggak kenapa? Kenapa? Ada penelitian. Kapan umur berapa aktor-aktor Hollywood itu punya film-film terbaiknya? oh umur 30-an itu. Betul. Tapi waktu di surga ternyata dia nggak mau Islam. Hah? Emang di surga kita perlu agama? Iya. Heeh. Jadi gini, itu bagus dia sih. mau Kristen. Itu bagus Gue sih. ngerti pertanyaannya. Gue juga mau nanya itu. Itu Iya. bagus sih. Jadi gini, setiap orang yang tidak punya akal tidak akan dihisap. Artinya dia tidak akan ditanya kenapa kamu milih agama ini atau bukan agama ini, nggak akan ditanya. Tapi dia langsung auto masuk surga. Di dalam Islam kata-katanya jelas. Siapa yang tidak mendapatkan pengingat atau orang yang memperingatkan pada dia atau Rasul yang datang pada dia yang ngasih tahu ini loh yang benar, maka dia tidak akan pernah untuk dihisap. Artinya dia pasti masuk surga. Artinya ada orang nih seumur hidup belum pernah tahu tentang Islam, dia pasti masuk surga. Yang masuk neraka kita nih yang nggak ngasih tahu. Oh. Makanya gue kasih tahu lu sekarang, gitu maksudnya. Berkali-kali kita kasih tahu. Oke. Rumahnya udah jadi nggak bisa ditinggalin. Nah artinya di masanya Yesus itu siapapun yang ngikutin Yesus itu masuk surga pasti auto. Di masanya Musa siapapun yang ikut Musa masuk surga. Di masanya Adam siapapun yang ikut Adam masuk surga dan seterusnya. Nah hanya saja karena Islam tuh nggak melihat nih agamanya beda Fer. Agamanya sama nih dari dulu sampai sekarang nih. Nah jadi siapapun yang ngikutin Nabi Muhammad sekarang semua masuk surga. Tapi tentu saja makanya kan aku berdoa tuh mudah-mudahan lu nanti ketemu Yesus tuh. Tapi Yesus mungkin ketika ketemu abadnya mungkin ini ya bertanya harus lebih ini ya lebih straightforward dulu ya. Iya benar. Iya. Tapi Ustaz, misalnya orang ini Iya. baru gila di umur 30. Oke. Stres. Betul. Jadi Gila. ODGJ, jadi gila. Nah, itu berarti dari dia umur sampai yang 30-nya tetap dihisap dong. Dihisap. Iya. Jadi nggak otomatis set langsung gitu kan. Oh tetap dihitung dosanya. Tetap dihitung yang di masa sebelum dia dia gila. warasnya tetap dihitung. Ya nggak sempat tobat kasihin dong. Lah siapa tahu dia justru sebelum 30 baik. Iya. Tapi Nah, kalau misalnya keburu gila sebelum tobat, Iya. padahal dia udah niat tobat gitu loh. Iya. Nah kalau dia sudah niat tobat dia dihitung sebagai orang yang bertobat itu enaknya. Tapi gimana? Kan udah gila duluan. Nah nggak apa-apa karena kalau dia dikasih waktu dia pasti tobat. Ada hadisnya tuh. Jadi ada hadisnya ada orang mau bertobat. Ini zamannya Kristen ceritanya. Ada orang mau tobat, terus dia konsultasi sama seorang pemuka agama, pastor lah kalau sekarang ya. Pastor aku pengen tobat. Dia nanya, emang apa yang kamu lakukan? Aku udah bunuh orang. Oh gitu ya? Iya 98 orang. 99 orang. Nggak bisa tobat kamu. 98 bener. Kamu nggak bisa tobat. Dibunuhlah pastornya ini. Berarti 99 kan? Dia datang lagi ke pastor yang lain karena dia masih mau tobat. Dia bilang, pastor aku mau tobat. Emang kamu ngapain? Aku udah bunuh orang. Berapa? 99. Pastornya ngomong bisa tapi nggak di sini. Karena kalau kamu di sini terus, kamu akan ngulangin lagi. Kamu harus pindah supaya kamu punya satu situasi suasana yang baru. Pergi ke kota ini, cari orang ini, tobat di situ. Di tengah jalan pas dia mau pergi, dia udah niat nih. Di tengah jalan dia meninggal. Pas dia meninggal, ceritanya turun 2 malaikat. Ada yang malaikat yang memperebutkan dia masuk ke neraka karena dia sudah bunuh 99. Ada yang bilang dia lagi mau bertobat karena itu dia masuk surga. Maka terus kemudian solusinya apa? Diutus sama Allah malaikat yang ketiga untuk ngitung. Itu lebih dekat ke kota tempat dia bertobat atau kota tempat dia bunuh orang. Ternyata selangkah lebih dekat ke tempat dia mau tobat. Ini cerita palsu kan? Enggak.
Oh ini ada kisah nyata hadis. palsu. By the way, ini Ini pernah diceritain juga kalau lu di season 1 loh. Iya. Kan season 1 udah lewat. Gak gitu konsep hidup Feren. Gak gitu. Season 2 adalah refresh lagi. Dia tuh ilmu faktor self riset dia. dia ilmunya tuh sebenarnya wise tau. Dia kan ada ilmu glass half always empty kan. Iya. Dia always empty terus setiap Gini ketemu. kan, kalau kita kan Dapat ilmu kosongin, dapat ilmu kosongin. Kita kan alt sama escape ya. Kalau dia alt del escape. Iya, udah tuh keluar. Windows up del. Iya, udah. Ini kisah nyatanya siapa Us? Ini cerita Rasulullah. Temannya Rasulullah. Rasulullah ngasih tahu bahwa ada kejadian demikian. Kalau lu bilang itu cerita palsu, berarti kan Rasulullah bohong jadinya. Iya. Dan Rasulullah tidak berbohong. Ada ya nanti di Dan Rasul ini cerita palsu kan? Dia ada gitu tadi. Rasul juga bilang gini bahwa saya ada orang pelacur yang ngasih minum anjing dan dia udah niat bertaubat. Dia kasih minum anjing dan dia meninggal, belum sempat dan cerita itu belum sempat sholat, belum apa-apa masuk surga. Artinya niat itu lebih penting karena kalau sudah niat, kalau kita dikasih waktu pasti akan kejadian. Gitu. Jadi niat tuh bagus.